Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Dan apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita treat horor. Oke, tanpa banyak bercaca-marica hehehe lagi, langsung saja kita ke ceritanya dengan judul Anyir 2 Rindati. Tweet ini ditulis oleh Etomeras. Bagi kalian yang belum follow akun Twitternya, silahkan bisa mampir dulu dan di follow. Oke, kalau sudah, langsung saja kita ke ceritanya. Oke, sebelumnya cerita ini tuh ada kaitannya dengan Anyir 1. Oke, langsung. Seiring terungkapannya sedikit demi sedikit fakta tentang sosok Rindati, yakni makhluk yang disebut orang-orang kuntilanak itu, Rihat mulai diteror oleh sesuatu. Namun yang anehnya, sesuatu itu bukanlah sosok kuntilanak atau Rindati, tapi merupakan makhluk lain yang berwujud tinggi kurus dan mempunyai lidah yang sangat panjang. Ada apa gerangan di balik kematian wanita malang itu? Berbulan-bulan telah berlalu. Kesehatan Tuti mulai membaik. Perlahan-lahan ia sudah mulai bisa berdamai dengan traumanya akan sosok Rindati yang pernah hampir membuatnya kehilangan nyawa. Mah, aku titip Hani sama Tuti ya. Aku mau ke kampung, ada sedikit keperluan. Sehabis Isya insya Allah aku sudah pulang. Pamit Rihat. Sekalian saja kalau begitu Hat, belikan Uma obat sakit pinggang ya. Pinggang dan kaki Uma sudah mulai sakit-sakitan, pesan ibu mertuanya. Iya mah, nanti aku belikan. Ibu mertuanya yang tengah menggendong Hanis menatap Rihat yang sudah mulai berjalan meninggalkan halaman mes. Tut, sebentar lagi paman sayur akan datang. Uma ke depan sana sebentar ya, kata si Uma pada Tuti yang tengah menanak nasi. Iya mah. Setelah nasi matang, Tuti melanjutkan pekerjaan rumahnya dengan mencuci baju tilasan suaminya. Saat memeriksa kantong baju terakhir Rihat, Tuti menemukan secari kertas. Namun karena sudah terendam air, tulisan yang ada di dalam kertas tersebut sudah menyatu dan tak terbaca. Ah, mungkin cuma catatan biasa, batin Tuti. Setelah semuanya pekerjaannya selesai, Tuti duduk-duduk di teras depan mes menunggu si Uma dan Hanis pulang. Tetapi ada sebuah mobil pick up yang singgah tepat di halaman sebelah mes, diikuti dengan singgahnya sebuah sepeda motor di belakangnya. Dari dalam pick up keluar ibu dan seorang anaknya yang mungkin berusia 6 tahunan. Si lelaki yang membawa motor berjalan ke arah mes sebelah yang bernomor 37. Melihat si lelaki yang memiliki kunci mes tersebut, Tuti beranggapan bahwa mereka adalah keluarga penyadap yang baru dan akan menempati mes di sebelah mereka yang kosong tersebut. Saat bertemu pandang, Tuti melemparkan senyum pada anak kecil itu. Si anak membalasnya seraya melambaikan tangan. Si ibu juga nampaknya sangat ramah karena langsung menyapa Tuti. Sepi sekali ya kawasan mes perkebunan karet di sini, ujarnya sambil tersenyum ke arah Tuti. Iya, kalau siang begini, yang ramai biasanya di depan sana. Itu pun kalau sedang menunggu paman sayur, jawab Tuti. Oh, di sana itu. Iya, aku melihat banyak ibu-ibu duduk di sana. Kamu tidak pergi ke sana? Tidak. Aku Rita. Ini suamiku Yadi. Dan ini putri kami Ria, kata si wanita sembari memperkenalkan diri. Aku Tuti. Semoga kita bisa jadi teman ya Tut. Aku masuk dulu, mau bersih-bersih. Tuti tersenyum. Dari kejauhan ia melihat ibunya yang tengah menggendong Hanis berjalan pulang. Ada orang baru yang menempati mes sebelah ya? Iya mah, sahut Tuti seraya mengambil Hanis dari gendongan sang ibu, yang juga menenteng plastik berisi sayur mayur. Singkatnya,
Malam pun tiba. Selepas isya, Rihat pulang sembari menenteng makanan. Ada sate dan soto. Astaga nak, berani sekali kau membawa makanan-makanan seperti ini melewati kebun karet itu. Apa sudah di Batawaran? Sudah mah, sudah, jangan khawatir, jawab Rihat sembari tersenyum. Hani sudah tidur? Tanya Rihat. Iya, baru saja, jawab Tuti. Ya sudah, Uma jaga Anis dulu ya. Kalian makanlah duluan. Tidak usah mah, tadi sudah kutaruh Yasin dan cermin di atas kelambu. Lebih baik kita makan bersama saja, ujar Tuti. Iya mah, masa makan harus gantian? Kayak orang lagi musuhan aja, canda Rihat. Saat makan terdengar suara-suara dari sebelah mes. Itu tetangga baru kita. Mereka baru saja pindah tadi siang. Orangnya ramah sekali, potong Tuti. Oh, sepertinya ada anak kecil juga ya? Iya, sekeluarga mereka. Barang-barangnya saja banyak sekali. Baguslah. Jadi Tuti dan Uma tidak takut lagi kalau semisal aku pulangnya larut malam, ucap Rihat. Memangnya harus pulang larut malam? Kulihat teman-temanmu sore sudah pulang. Namanya kan kerja Tut, ujar si Uma. Sebenarnya aku ada sesuatu yang harus ku cari tahu Tut. Sesuatu apa itu? Nanti ku beritahu kalau sudah waktunya, jawab Rihat seraya memakan makanannya. Malam semakin larut. Suara-suara serangga malam mulai terdengar memenuhi kebun karet. Rihat masih duduk di luar kelambu. Ia terus saja menatap secari kertas di tangannya hingga menarik perhatian dari istrinya. Apa itu? Tanya Tuti yang sedang menyusui anaknya. Tidak, bukan apa-apa. Kamu belum tidur? Anak kita masih menyusu. Ya sudah, aku keluar dulu ya. Tuti tak menjawab dan hanya menghela nafas. Ia kadang merasa aneh dengan sikap yang ditunjukkan suaminya itu akhir-akhir ini. Kadang melamun, kadang juga sedih. Entahlah, ada apa sebenarnya. Dari luar rumah terdengar suara beberapa orang yang sedang bercakap-cakap. Tuti mengira itu adalah suara suaminya dan suara si tetangga baru mereka. Lalu ia memutuskan untuk tidur. Dia pergi. Racuan suaminya yang mengigau membuat Tuti terbangun. Bangun, hei, Rihat, dengar. Hei, bangun. Rihat terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Nafasnya nampak terengah-engah. Kamu mimpi apa? Tanya Tuti. Rihat masih mengatur nafasnya yang berantakan. Susah sekali rasanya untuk jujur pada istrinya. Ia sangat takut kalau dengan menceritakan semuanya malah akan membuat Tuti kembali jatuh sakit karena mengingat tentang makhluk itu. Bukan apa-apa. Ayo tidur lagi. Aku mau minum ke dapur dulu, jawab Rihat akhirnya. Tuti menghela nafas panjang. Lagi-lagi suaminya bertingkah aneh. Apa yang sedang Rihat sembunyikan dariku? Batin Tuti. Cerita ini sudah lama sekali. Rindati adalah gadis yang periang dan lugu. Parasnya sangat amat cantik, dengan lesung pipit di kedua belah pipinya. Senyumnya begitu manis. Suaranya yang merdu jika sedang bersenandung. Dia mempunyai seorang adik yang kala itu berusia kurang dari 1 tahun. Dia sering bermain dengan anak-anak kecil di bawah pohon tua yang sekarang berada di dekat mes kalian itu. Di sana, dulu ada bekas tali ayunan yang dibuat untuk Rinda bermain bersama anak-anak desa lainnya. Kehidupan Rindati sangat sempurna jika dilihat dari luar. Namun di dalamnya,
terdapat luka lebar yang menganga. Ya, luka itu tercipta dari perselingkuhan ayahnya dengan seorang perempuan. Perempuan itu datang ke rumah keluarga Rindati, hidup di tengah-tengah keluarga kecil itu, hingga akhirnya diikuti oleh anak istri ayahnya. Lalu mereka semua tinggal serumah bersama. Awalnya terlihat baik-baik saja, sampai suatu ketika kejadian memilukan terjadi. Rindati diperkosa oleh saudara tirinya. Tidak hanya sampai di situ, Rindati digilir hingga mati. Sejak saat itu, hilang sudah keceriaan Rindati. Gadis cantik dan manis itu hilang bagai ditelan bumi. Tak pernah ada lagi terlihat bermain bersama teman-temannya. Beberapa tahun kemudian, barulah semuanya terungkap bahwa Rindati sudah mati, dan mayatnya dimakamkan tepat di bawah pohon besar tersebut. Tak ada warga yang berani menggali makamnya, karena warga diminta untuk tutup mulut jika tidak ingin bernasib sama. Dan karena pada saat itu mereka adalah orang-orang yang berada, maka mau tak mau kami harus ikut merahasiakan kejadian tersebut. Hingga sampailah waktunya ketika arwah Rindati datang, membuat satu persatu bayi-bayi di sini sakit dan meninggal. Sampai banyak warga yang pindah ke desa lain saat mereka tengah hamil, karena takut kalau jika anaknya lahir akan menjadi korban keganasan arwahnya Rindati. Cerita kakek Ilman. Cerita itu terus saja terngiang-ngiang di telinga Rihat, hingga tanpa sengaja mata pahatnya patah, karena ternyata ia pahat adalah batang dalam pohon karet yang sangat keras. Ah, patah, gumam Rihat. Karena tidak punya pahat pengganti, akhirnya Rihat mencari-cari temannya untuk dimintai pinjam pahat cadangan mereka. Berjarak tak jauh darinya, ada Yadi yang juga tengah mulai menuri. "Boleh aku pinjam pahatmu? Punyaku patah keduanya," ujar Rihat. "Boleh, ini pakai saja," kata Yadi seraya menyerahkan pahat cadangannya. "Terima kasih ya. Nanti kalau sudah sampai mes, akan ku kembalikan." "Pakai saja, aku belum membutuhkan pahat itu." "Sekali lagi, terima kasih ya." "Iya, sama-sama." Selesai menyadap karet, mereka pulang bersama. Sekitar pukul 3 sore mereka sudah sampai di mes, karena Yadi memanglah berangkat menggunakan motornya. "Ini pahatmu. Aku mau ke kampung juga hari ini untuk membeli pahat yang baru. Terima kasih atas pinjamannya ya," ucap Rihat saat mengembalikan pahat milik tetangga barunya tersebut. "Kau mau ke kampung?" "Boleh, aku ikut. Soalnya aku mau membeli rokok. Kemarin saat pindah lupa," ujar Yadi. Rihat terdiam sebentar, lalu menyetujui untuk Yadi ikut. "Ya sudah kalau begitu. Aku makan dan siap-siap terlebih dahulu ya," lanjutnya. Di dalam rumah, terlihat Tuti yang sedang duduk melipat pakaian. "Mau kemana?" "Mau beli pahat ke kampung. Pahatku patah. Pulang jangan malam-malam," pesan Tuti. "Sekalian belikan kue kering buat cemilannya Hanis." Rihat mengangguk, lalu bergegas ke dapur untuk mandi dan makan. Selesai mandi dan berpakaian, ia ke dapur. Sepiring nasi hangat serta tumis kangkung dan juga ikan patin goreng. "Mau sambal juga, Hat?" tanya ibu mertuanya seraya meletakkan sedikit sambal yang hanya terbuat dari cabai mentah dan bawang mentah yang diulek dengan sedikit garam. "Terima kasih, Mah." Rihat lalu makan dengan sangat lahap.
Ibu mertuanya juga membuatkan segelas teh untuk Rihat. Namun Rihat hanya meminum separuh gelas saja, karena terdengar suara Yadi dari arah luar. "Mau kemana, Hat? Kok terburu-buru?" tanya ibu mertuanya. "Mau beli pahat, mah, ke kampung." "Memang ada yang jual pahat selain pasar?" "Ada, mah." "Oh ya sudah, pamit istrimu sama anakmu dulu sana. Hati-hati di jalan ya, nak," kata mertuanya lagi. "Iya, mah." Setelah makan, ia pun masuk sebentar ke dalam kamar, mengambil dompet dan uangnya. "Aku pergi dulu ya, Tut. Cuma kue kering kan yang dibeli. Kamu tidak mau pesan apa-apa?" "Kalau untukku, terserah kamu saja mau belikan apa." Rihat mengangguk. Setelahnya langsung keluar. "Halo Om," sapa Ria yang sedang berada di gendongan ayahnya. "Halo Ria," balas Rihat. "Abah dan Om mau kemana?" "Mau ke kampung." "Ria mau dibelikan makanan apa?" tanya ayahnya. "Kalau boleh, Ria mau mainan rumah-rumahan, bah," ucap polos anak itu. "Kalau mainan tidak ada yang jual, ya kan Om Rihat?" ujar Yadi memberi kode agar mengiyakan. "Iya, karena di kampung jarang sekali ada yang jual mainan anak," ucap Rihat. Setelah berpamitan, keduanya pun berangkat menaiki motor milik Yadi. Di sepanjang jalan keduanya mengobrol, hingga tak terasa jarak berkilo-kilometer pun sudah terlalui dengan cepat. Mereka mulai memasuki kawasan perkampungan. "Belok kiri, Yat. Nah, di situ. Itu ada warung yang terbesar dan terlengkap di sini," tunjuk Rihat. Prepet, 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 prepet. Motor milik Yadi diparkirkan tepat di depan warung. Lalu mereka berdua turun. Yang ini berapa?" "Itu 35.000. Kalau yang di bawahnya itu 25.000. Rihat mengambil kedua pahat tersebut. "Aku ambil 2, sama kue kering dan mie instan 5 bungkus. Selesai membeli apa yang menjadi tujuan keduanya, mereka pun keluar dari warung. Kamu pulang saja duluan. Aku nanti sehabis maghrib." "Loh, kenapa? Nanti ku temani." "Mau kemana?" "Arahin aja, nanti ku antar." "Tidak enak. Masa perginya sama-sama pulangnya sendiri-sendiri?" tolak Yadi. "Sebenarnya aku mau ke rumah kakek Ilman, mau bertanya kelanjutan kisah hidup Rindati." Yadi mengerutkan keningnya. "Kamu jangan bilang kamu berselingkuh," ujar Yadi. "Ah, yang benar saja kamu ini. Mana ada aku berselingkuh. Rindati itu sudah meninggal berpuluh-puluh tahun yang lalu. Arwahnya pernah hampir membunuh istri dan juga anakku," kata Rihat. Tanpa ia sadari si bapak-bapak pemilik warung. "Hantu? Wah, aku jadi penasaran. Aku ikut ya," ujar Yadi. Rihat terdiam. "Tapi jangan kasih tahu istriku ya, Yat. Nanti dia sakit." "Aman, rahasiamu tak akan bocor." Keduanya lalu berangkat ke rumah kakek Ilman sesuai yang diarahkan oleh Rihat. "Selamat sore," sapa Rihat pada seorang kakek-kakek yang tengah meminum kopi. "Oh, Rihat, mari masuk." Setelah berbasa-basi serta mengenalkan Yadi pada kakek Ilman, Rihat mulai menanyakan perihal lanjutan cerita dari kisah Rindati. Tidak ada yang tahu kenapa Rindati menjadikan anak-anak sebagai korbannya. Lalu adik dan ibunya kemana saat Rindati diperlakukan dengan sangat keji seperti itu oleh saudara tirinya? Pasti kau bertanya seperti itu kan? Mereka melakukan hal itu tepat saat senja kuning dan saat Rindati berada di jalanan untuk pulang. Ibunya menjadi gila karena hilangnya Rindati. Ia menanyakan kepada setiap orang. Namun
Tak ada satupun dari warga yang mau memberitahukan kebenarannya. Bahkan sampai ibunya mati karena sakit. Ia tak tahu penyebab Rindati menghilang. Cerita si kakek sembari menghela nafas di ujung ceritanya. Bangsat. Laki-laki itu sepertinya harus dipotong kemaluannya, umpat Yadi. Mungkin sebab itu pula lah Rindati ingin membalaskan dendamnya dengan membunuh satu persatu anak-anak, agar orang tuanya tahu betapa siksanya kehilangan anak yang mereka cintai, sama halnya yang dirasakan oleh ibu Rindati dulu. Saat mereka sedang asyik bercerita, tiba-tiba datang seorang kakek-kakek yang Rihat pun tidak tahu siapa orang tersebut. Namun anehnya, kakek Ilman nampak menunduk dan serba salah saat si kakek asing itu datang. Kudengar kalian asyik sekali mengobrol. Memangnya tentang apa? Tanya si kakek yang baru datang dengan senyum tipis di bibirnya. Tentang bukan tentang apa-apa. Mereka kemari hanya bercerita masalah sadapan getah. Oh ya, kalian berdua bukannya tadi mau pulang? Tanya kakek Ilman setengah mengusir. Matanya sayu dan menatap lekat kepada Rihan, seolah-olah memberi isyarat kalau mereka harus bercepat-cepat pergi dari sana. Oh, iya. Ya sudah, kalau begitu kami berdua pamit permisi pulang dulu ya. Nanti kapan-kapan kami kemari lagi, ujar Rihat, seraya menarik tangan Yadi untuk segera keluar. Sesampainya di luar, Rihat langsung menyuruh Yadi untuk segera menghidupkan mesin motornya. Saat mereka sudah berada di atas motor, sekali lagi Rihat melihat ke arah kakek Ilman yang berdiri bersebelahan dengan si kakek yang baru datang. Wajahnya menunjukkan kalau dia sedang tidak baik-baik saja pada saat itu. Entah apa yang terjadi. Semoga saja kakek Ilman tidak ada dalam bahaya. Semua saja ini hanya perasaanku saja, batin Rihat. Hat, kau merasa aneh tak? Orang tua itu seperti bukan orang-orang baik, ujar Yadi. Ah, masa sih? Saut Rihat. Lalu keheningan pun tercipta. Jujur dalam hatinya, Rihat juga merasakan hal yang sama tentang si lelaki tua tadi. Sekitar 2 km sebelum mes, motor Yadi mendadak mati. Entah apa penyebabnya. Kenapa Yat? Habis bensin? Tanya Rihat. Aku rasa tidak, Hat. Sebelum berangkat tadi sudah kuisi terlebih dahulu. Yadi berusaha memperbaiki motornya, namun karena tidak ada penerangan, alhasil ia tidak bisa melihat apa-apa. Kurasa aku tidak bisa memperbaikinya. Kau tak keberatan kalau kita jalan kaki saja? Sama sekali tidak, Yat. Ayo, mari ku bantu mendorong. Cahaya bulan samar-samar menerangi langkah mereka di tengah perkebunan karet. Mengapa perasaanku tak enak ya, Hat? Sama, perasaanku juga tidak enak, ujar Rihat seraya ikut mendorong motor Yadi. Keduanya melangkah begitu tergesa-gesa, hingga tak berapa lama, dari depan jalanan keduanya melihat sebuah bayangan yang sangat tinggi. Hat, aku juga lihat, Yat. Mereka berdua diam di tempat tak berani melanjutkan langkahnya. Saat sosok bertubuh tinggi tersebut menghilang, barulah mereka berdua bisa menghela nafas sedikit dan kembali mempercepat langkahnya. Di depan sana tanjakan. Kita lari dari sini saja, Hat. Kau siapkan? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan tak terasa, mungkin juga karena dikejar rasa was-was dan takut, perjalanan keduanya pun sudah hampir sampai. Ujung mes yang dekat musola dan gereja sudah terlihat. Alhamdulillah, kita sudah hampir sampai, Yat. Saat keduanya melalui pohon besar yang menjadi kediaman hantu Rindati, mereka berdua dikagetkan dengan suara teriakan yang membuat motor Yadi jatuh karena ditinggal lari begitu saja.
Nafas mereka tersenggal. "Kau dengar?" tanya Rihat yang langsung membuat Yadi mengangguk. "Motormu, Yat. Biarlah di situ. Aku takut." "Ada apa ini?" tanya ibu mertuanya Rihat yang ternyata belum tidur. "Suara, Mah." "Suara itu? Suara apa? Suara siapa? Kenapa larut malam sekali pulangnya, Hat? Itu anakmu dari tadi menangis terus." Baru saja tangisannya berhenti. "Maaf, Mah. Motor milik Yadi mati di tengah jalan." "Iya, Bu. Maaf," sahut Yadi. "Iya, tidak apa-apa. Lalu, sampai kapan kalian berdua mau berdiri di depan situ?" "Kita mau ambil motor Yadi di dekat pohon itu, Mah. Tadi jatuh karena tidak sengaja kami mendengar suara teriakan. Motornya kami tinggal begitu saja." Ibu mertuanya hanya bisa bergeleng-geleng kepala seraya masuk ke dalam rumah. "Rihat, kau rasa makhluk yang tinggi itu tadi malam apa tujuannya menampakkan diri pada kita?" tanya Yadi. Saat mereka berjalan menuju ke kebun karet. "Mungkin itu hanya makhluk halus yang tinggal di sekitar perkebunan karet, Hat." Setelah sampai di blok kebun yang sama, keduanya terpisah dan mulai pekerjaannya sendiri-sendiri. Baru sekitar 50-an batang yang berhasil disadap oleh Rihat. Tiba-tiba matanya jadi berkunang-kunang. Kepalanya pening dan juga sakit seperti ditusuk-tusuk oleh sesuatu. Membuatnya langsung duduk beristirahat di bawah pohon sambil meminum air putih yang ia bawa dari mes. Namun bukannya membaik. Penglihatan Rihat justru bertambah buruk. Hingga ketika sampai puncaknya, Rihat jatuh pingsan dengan botol yang masih terbuka dan airnya tumpah membasahi tanah. Saat ia tersadar, Rihat sudah berada di pos jaga dekat tempat penyetoran karet. "Rihat, kau kenapa?" tanya teman-temannya silih ganti. Rihat melihat ke sekelilingnya dan masih antara nyata dan tidak. Ia melihat sosok makhluk tinggi itu. Lalu Rihat kembali tak sadarkan diri. Rihat diantar pulang oleh beberapa teman-temannya termasuk Yadi. Sesampainya di rumah, istri dan mertuanya kaget dan sedih melihat keadaan Rihat. "Ya Allah, menantuku kenapa?" "Dia hanya pingsan, Bu. Mungkin kelelahan," kata Yadi menenangkan. Dalam ketidaksadarannya, Rihat meracau aneh. Gali, lepaskan kain itu," racau Rihat. "Kain," gumam Yadi. Yadi teringat akan cerita dari si kakek dan juga cerita Rihat tentang pohon besar di dekat mes. Di pohon itu memang ada kain panjang yang dililitkan pada pohon tersebut. "Apa jangan-jangan kain di pohon itu ya?" gumam Yadi. Namun Yadi tak berani untuk mengambil tindakan sejauh itu. Ia takut kalau kain tersebut dilepaskan, anaknya akan ikut jadi korban. Tiba-tiba Rihat batuk darah kental yang berlendir. Yadi meringis melihatnya, antara jijik dan kasihan. "Rihat, lepaskan aku!" teriak Rihat nyaring. "Kau bukan Rihat, kau Rindati," ujar Yadi menunjuk ke arah temannya itu. Tangannya terasa terbakar saat disentuh oleh Rihat. Perlahan awan mendung mulai berkumpul di atas lahan perkebunan karet. Rintik hujan mulai berlomba membasahi bumi. Seiring suara gemuruh angin, terdengar suara teriakan melengking dari mes sebelah yang merupakan tempat tinggal baru keluarga Yadi. Yadi yang menyadari ada sesuatu tak beres terjadi, langsung berlari keluar. Namun pintu mesnya terkunci. Sementara angin dan hujan bergemuruh. Berkali-kali Yadi mencoba mendobrak pintunya, namun nihil. Pintu itu lebih kuat dari apa yang ia bayangkan. Ia mengambil batu dan berusaha memecah paksa kaca jendela tersebut. Dan prang! Seiring dengan pecahnya kaca, pintu mes pun terbuka. Dengan nafas terengah dan dada yang berdebar, Yadi masuk ke dalam rumah.
Terlihat istri dan juga anaknya sudah terluka dan terbaring di lantai. Tangisnya pecah begitu saja. Teriakan kesal, marah, dan sedih campur aduk terdengar. Untungnya luka yang dialami oleh kedua orang tercintanya itu tidak terlalu parah dan hanya membuat torehan kecil saja. Setelah istrinya sadar, ia bercerita bahwa ada seseorang yang menyerupai Rihat, ingin mencoba melukai ia dan anaknya. Tidak mungkin. Saat kau berteriak tadi, aku melihat sendiri kalau Rihat masih terbaring lemah. Itu pasti ulari. Sudahlah, jangan dipikirkan. Yang pasti ini semua bukan ulah Rihat, ujar Yadi tak ingin memberitahu istrinya tentang apa yang ada di pikirannya. Di sebelah sana, Rihat sudah sadar dan masih diberi makan juga minum oleh istrinya. Aku melihat sosok yang lain, kata Rihat terbata. Shh, jangan bahas itu dulu. Kau masih belum sehat, potong istrinya. Di mana Hanis? Dia bersama Uma. Perasaanku selalu terasa tak nyaman, Tut. Aku merasa seperti ada yang sedang mengawasi kita. Kain itu masih ada di pohon kah? Lanjut Rihat. Masih ada. Memangnya ada apa? Aku takut dia kembali. Kau tadi meracau. Kau menyebut Gali dan Kain. Apa kau ingat? Tanya Tuti. Rihat menggeleng. Rihat, kau pasti tidak akan percaya dengan apa yang anak dan istrimu alami. Mereka melihatmu hendak melukai istri dan anakku, padahal aku sendiri berada di sini bersamamu dan istrimu, ujar Yadi yang baru saja masuk ke dalam. Tuti mengerutkan keningnya. Suamiku tak kemana-mana, sahut Tuti. Maka dari itu, aku rasa ada sesuatu yang menyerupai kamu, Hat, yang bahkan mungkin juga bisa menyerupai aku, istrimu, atau siapapun yang akan membuat kita berselisih. Rihat terdiam. Dadanya naik turun. Tak mungkin rasanya ini ulah Rindati. Apa jangan-jangan ada yang mengirimkan sesuatu hal yang gaib pada kita. Aku tak tahu siapa. Yang pasti jika dibiarkan ini akan membuat kita dalam bahaya. Aku harus ke rumah Kak Ilman, lanjut Yadi. Aku ikut. Jangan. Kau masih lemah. Biar aku saja yang pergi. Sementara aku pergi, ku titipkan anak dan istriku pada kalian. Bila ada apa-apa, ku mohon jangan biarkan istri dan anakku mengalami hal yang buruk, ucap Yadi. Aku akan segera kembali, lanjut Yadi seraya bergegas keluar. Tidak berapa lama terdengar suara anak dan istri Yadi yang memasuki rumah. Tuti dan istrinya Yadi saling tatap tanpa suara. Di mata keduanya nampak berjuta pertanyaan. Bawa anakmu istirahat di sini dulu, Nak, ujar ibunya Tuti menyuruh keduanya untuk beristirahat di dalam kamarnya. Saat keduanya masuk dalam kamar ibunya, Tuti mulai bertanya pada suaminya. Ada apa sebenarnya? Kenapa gelagatmu akhir-akhir ini berbeda sekali? Anak kita pun tak pernah lagi kau ajak bermain. Pulang selalu larut malam. Memangnya apa yang sedang kamu sembunyikan? Tanya Tuti bertubi-tubi. Jika aku katakan, apa kau akan percaya? Bukan hanya ketidakpercayaanmu, tapi aku juga takut jika aku ceritakan semuanya akan membuatmu ingat dengan hantu itu lagi, Tut. Hantu? Jadi kau masih berusaha mencari tahu tentang setan itu? Aku mulai paham sekarang. Kau cari tentang hantu itu. Kau ajak juga si Yadi. Dan sekarang hantu itu kembali mengincar kita. Aku, anakmu, dan juga keluarga Yadi. Aku tidak tahu lagi harus berbicara apa padamu. Yang pasti akibat dari perasaan rasa penasaranmu itu bisa membunuh kami, ujar Tuti penuh emosi. Kau gila. Kau tak pernah memikirkan terlebih dahulu dampak dari apa yang akan kau buat. Besok aku akan pergi dari sini. Silakan kau nikmati gangguan-gangguan hantumu itu.
Malam sudah beranjak. Yadi berlari kencang menuju ke arah mes. Tok 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 tok. Bagaimana? Tanya Rihat saat membuka pintu. Kakek Ilman sudah meninggal. Tepat beberapa jam setelah kita pulang dari rumahnya itu. Jawab Yadi dengan wajah pucat pasi. Tangan dan kakinya gemetar ketakutan. Rihat terduduk lemas. Ia tak menyangka kakek Ilman meninggal. Padahal sewaktu malam itu beliau masih sangat sehat. Keadaan semakin menegangkan ketika terdengar kabar bahwa anaknya Sunti meninggal. Ada apa ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Meninggal kenapa? Tanya Rihat dan Yadi bersamaan. Menurut penjelasan suaminya Sunti, sebelum meninggal anak mereka menangis tak henti sampai akhirnya kejang-kejang. Jari-jari tangan dan kakinya juga membiru seketika, kata lelaki yang menggunakan sarung kotak-kotak tersebut. Ya sudah, lebih baik ayo kita ke rumahnya, ajaknya. Sebentar, ujar Rihat seraya masuk menemui istrinya. Aku ikut membantu di rumah Sunti ya Tut. Tuti diam tak menjawab. Ia duduk membelakangi suaminya. Tuti, permasalahan itu, aku benar-benar minta maaf. Aku memang bodoh. Aku berjanji tak akan membiarkan makhluk itu membahayakan kalian, ucap Rihat. Tak usah kau berjanji. Buktikan saja omonganmu itu, ketus Tuti. Sebelum pergi, Rihat terlebih dahulu menaruh cermin dan Yasin di atas kelambu untuk jaga-jaga. Siapa tahu makhluk itu juga mengincar anaknya. Aku sudah izin. Ayo kita berangkat, ujar Rihat. Mereka berjalan bersama-sama menuju ke rumah Sunti, yang juga merupakan rumahnya almarhum Nini Tia. Kau kenapa Yat? Tanya Rihat yang melihat gelagat aneh pada Yadi. Tidak ada apa-apa, jawabnya dengan gugup. Yang benar kau tidak apa-apa. Kau berkeringat dingin Yat. Suara itu kau dengar Rihat? Suara apa itu? Ujar Rihat balik bertanya, karena memang ia tak mendengar suara apapun yang ganjil. Sesampainya di rumah Sunti, orang-orang sudah bersiap untuk membawakan jenazah bayi yang meninggal tersebut ke desa. Karena jarak yang lumayan jauh dari perkebunan ke desa, makanya terpaksa jenazah dibawa ke desa dengan berjalan kaki di malam itu, agar besok pagi bisa dimakamkan. Sunti terlihat terus-terusan menangis di sepanjang jalan menuju desa. Angin kencang berhembus, diiringi dedaunan yang gugur berjatuhan, menimpa orang-orang pengantar jenazah. Seram sekali malam ini, bisik salah satu temannya Rihat. Maklumlah, baru pertama kalinya kita mengiring jenazah subuh-subuh begini, saut yang lainnya. Shh, tak baik begitu. Hening. Langkah kaki dipercepat ketika cahaya lampu pelita yang menjadi penerangan dari desa mulai terlihat. Saat sampai di rumah yang akan digunakan untuk mengurus jenazah, orang-orang yang tadi mengantar satu persatu mulai berpamitan. Saat akan keluar rumah, Rihat bertemu pandang dengan si lelaki tua yang kemarin malam sempat bertemu di rumahnya kakek Ilman. Saat akan menyapa, tangan Rihat ditarik oleh salah satu temannya. Kau pulang sekarang kan? Tanyanya pada Rihat. Iya, tadi aku juga sudah bilang pada suaminya Sunti, jawab Rihat. Lalu saat ia bermaksud kembali ke tempat si lelaki tua, ternyata sudah tidak ada siapa-siapa lagi di sana. Selesai pulang menyedap karet, Rihat duduk di depan teras mesnya. Matanya menatap lurus ke depan. Sementara itu, Yadi dan juga anak istrinya pergi jalan-jalan entah kemana. Kamu mau makan? Tanya Tuti. Sepertinya mereka berdua sudah berbaikan. Nanti saja Tut. Uma mana? Ada di dalam bersama Hanis. Duduk sebentar sini.
Setelah istrinya duduk di sebelahnya, Rihat mulai menceritakan cerita yang pernah diceritakan oleh kakek Ilman sebelum meninggal. Dan sampai pada saat malam itu ia dan Yadi yang bertemu dengan si lelaki tua. Menurutmu, apa kematian kakek Ilman ada hubungannya dengan orang tua itu? Tanya Rihat mengakhiri ceritanya. Kalau menurutku, mungkin saja iya. Atau bisa juga meninggalnya kakek Ilman karena sesuatu penyakit yang kita tidak ketahui. Rihat menarik nafas panjang. Aku yakin makhluk yang mengganggu itu bukan Ridati, tapi makhluk lain. Karena bagaimanapun juga kuntilanak sudah tidak bisa keluar untuk mengganggu, ujar Rihat. Lalu makhluk apa? Seumur hidupku, makhluk halus yang paling jahat yang pernah kutemui adalah kuntilanak itu. Tidak ada yang lain. Apa kau tidak kasihan mendengar cerita itu, Tut? Tanya Rihat. Tidak. Lagi pula, buat apa dia balas dendam pada anak-anak kecil? Kalau aku yang jadi hantu, aku akan bunuh orang-orang yang sudah jahat padaku, bukan melampiaskannya pada anak-anak. Sekali lagi, Rihat menarik nafas panjang sebelum ia masuk ke dalam rumah. Udara malam itu sangat dingin menusuk sampai ke dalam tulang. Dingin sekali ya, ujar Rihat. Ini yang disebut anginnya orang mati. Pertanda sebentar lagi akan terjadi kematian di daerah sini. Ah, Uma, ujar Tuti. Mes sebelah kosong. Kemana temanmu itu, Hat? Tanya si Uma. Tidak tahu, Mah. Tadi katanya jalan-jalan, tapi sampai sekarang belum pulang tuh. Semoga semuanya baik-baik saja, gumam si Uma. Rihat sedikit was-was karena perkataan mertuanya itu, yang biasanya memang jarang sekali meleset. Sebentar ia membuka pintu dan melihat keluar rumah. Namun tak ada tanda-tanda kedatangan Yadi beserta anak istrinya. Hingga pada saat Rihat juga istrinya sudah terlelap tidur, terdengar teriakan memanggil-manggil nama Rihat dan suara pintu yang dipukul-pukul dengan tergesa. Rihat mengucek-ngucek matanya, lalu beranjak dari tempat tidurnya. Setelah pintu terbuka, Yadi langsung menerobos masuk ke dalam mes dengan keadaan basah kuyup. Kamu kenapa, Yat? Mana anak istrimu? Tanya Rihat. Aku tidak tahu, jawab Yadi gemetar. Rihat mengerutkan keningnya. Loh, bukannya tadi sore jalan-jalan sama kamu ya? Yadi mengangguk. Namun nampaknya ia tak mau mengatakan sejujurnya apa yang telah terjadi. Rihat menghela nafas berat. Istri dan anakmu di mana? Kenapa kau kemari seorang diri? Apa yang sudah terjadi? Hah? Ujar Rihat sedikit emosi. Di jalan tadi, istriku bersikap aneh. Dia melukaiku. Aku rasa dia sudah kerasukan. Dia membawa anak kami pergi. Aku tidak berani mengejarnya, Rihat. Astaga, jadi kau biarkan anak kalian dibawa begitu saja? Ya Tuhan, sekarang juga ayo kita ke sana. Kita cari anakmu sampai dapat, ujar Rihat. Tapi, shh, tidak ada tapi-tapian. Aku pernah di posisi ini, Yat. Kau tahu? Rihat lalu berjalan ke kamar mertuanya untuk berpamitan. Mah, aku keluar sebentar. Tolong temani Hanis dan Tuti di kamar ya, Mah. Memangnya kamu mau kemana, Hat? Malam-malam begini. Sebentar saja, Mah, jawabnya lalu pergi. Ayo, ajak Rihat pada Yadi seraya menarik tangan temannya tersebut. Mereka berjalan di bawah gelapnya malam, ditemani suara-suara binatang malam yang bersautan di pepohonan. Dari kejauhan, mata Rihat menangkap sebuah bayangan hitam yang berdiri di tengah jalan. Di mana tempat terakhir istrimu tadi, Yat? Tanya Rihat pada Yadi yang berjalan di belakangnya.
Di depan sana, tunjuk Yadi. Lama-lama terdengar suara nyanyian yang biasanya digunakan untuk menidurkan anak-anak di desa. Itu seperti suara istriku, Hat. Mereka berdua memasuki area pohon-pohon karet, mencari asal suara tersebut. Dan tidak berapa lama, senter yang dipegang oleh Riyad diarahkan ke sekeliling. Terlihat di bawah sebuah pohon istri dan anaknya Yadi sedang duduk dengan wajah yang pucat. Saat Yadi dan Riyad mendekat, istrinya Yadi berteriak sangat nyaring ke arah mereka. Dengan perasaan yang campur aduk antara takut dan berani, Riyad langsung memegangi tangan istrinya Yadi. Pegangi kakinya, Yad. Siapa kau? Hah? Rinda hati. Bukan, kau bukan dia. Aku yakin kau bukan dia, teriak Riyad. Istrinya Yadi juga ikut berteriak tak kalah nyaring, hingga membuat binatang-binatang malam menjadi senyap. Tampar pipinya Yadi. Plak. Dan sesaat kemudian, tubuh wanita itu terkulai lemah. Angkat dan bawa pulang, biar aku yang menggendong anakmu, ujar Riyad. Tanpa mereka ketahui kalau di dalam mesnya, Tuti yang sedang minum air di dapur dibuat pingsan setelah melihat penampakan sosok kurus tinggi yang tepat berdiri di belakangnya, membuat ibunya khawatir dan ketakutan. Di luar kelambu, terlihat bayangan-bayangan aneh yang berjalan ke sana kemari. Namun tak ada satupun yang berani masuk ke dalam kelambu. Anaknya Tuti yang masih kecil tersebut seakan menyadari kalau ia dan neneknya sudah dikepung oleh makhluk-makhluk alam lain. Ia pun langsung menangis sangat nyaring. Atap-atap mes terdengar seperti diinjak-injak. Namun entah makhluk apa yang berada di sana. Ibunya Tuti terus berzikir sambil memeluk erat cucunya. Tangisan Hanis masih terus terdengar, bahkan semakin keras. Riyad, sepertinya kita salah jalan, ujar Yadi dengan nafas ngos-ngosan. Riyad melihat ke sekelilingnya. Semuanya nampak sama. Dan memang benar mereka sudah berjalan berputar mengelilingi pepohonan karet. Namun tak kunjung menemukan jalan yang mengarah ke mes. Riyad menarik nafas panjang sambil membaca doa-doa yang ia ingat dan hafal. Riyad berjalan menuju dengan penuh keyakinan. Tidak berapa lama kemudian, akhirnya mereka sampai di tepi jalan yang akan membawa mereka pulang. Namun, baru beberapa langkah saja mereka berjalan, terlihat sebuah sosok tinggi yang berjalan ke arah mereka. Riyad, tenang, jangan takut. Berdoalah, berdoa. Yadi dan Riyad berdoa sesuai dengan apa yang pernah mereka pelajari. Beberapa doa pendek yang biasanya dipakai sebelum masuk ke WC ataupun sesudah berwudu, ia bacakan dengan penuh keyakinan. Andai jika tidak sedang berada di posisi tersebut, mungkin doa-doa pendek yang dibaca Yadi itu akan membuat geli perut dan telinga orang yang mendengarnya. Namun mereka tak ada yang mempedulikan itu semua. Yang terpikirkan hanyalah keselamatan. Dan untungnya mereka saat berlari sambil menggendong istri dan anak Yadi itu bertemu dengan beberapa orang yang sedang berjaga. Mereka langsung ditolong dan diantarkan ke rumah. Namun pintu rumah terkunci. Di dalam juga terdengar suara teriakan tangisan dari ibunya Tuti. Ampun Tut, jangan Tut, teriak ibunya. Yang membuat Riyad seketika melotot. Ia tahu sedang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di dalam. Dengan sekuat tenaga Riyad dibantu beberapa orang yang tadi menolong mereka untuk membuka paksa pintu mes. Berkali-kali percobaan selalu gagal. Seperti ada sesuatu yang sangat kuat menahan pintu tersebut. Hingga di percobaan kesekian kalinya, pintu pun dapat terbuka. Ibunya Tuti ditemukan sudah dalam keadaan kritis dengan masih memeluk erat cucunya. Darah ada di mana-mana.
Sementara Tuti juga tergeletak penuh darah di lantai dengan linggis di tangannya. Riyad tak bisa membendung air matanya lagi. Ia tak menyangka kalau semua ini akan terjadi lagi pada keluarganya. Teriak Riyad patah. Beberapa orang yang tadi menolong mereka mencoba mengambil anaknya Riyad dari pelukan sang nenek. Dan untungnya, meski terluka di bagian tangan, bayi itu masih hidup. Riyad berjalan keluar rumah. Ia menuju pohon besar. Riyad melepaskan kain yang melilit pohon tersebut. "Aku perintahkan kau balaskan dendamku, Rindati," ujar Riyad dipenuhi dengan emosi. Angin berembus sangat kencang, menjatuhkan ranting-ranting pohon tua. Gemerisik daun yang tertiup angin menambah seram suasana. Tuti terbatuk. Ia kaget melihat tangannya yang sudah dipenuhi dengan darah. Ada apa ini?" tanya Tuti terbata. Tiba-tiba ia kembali terbatuk dan memuntahkan begitu banyak darah. Atap-atap mes berjatuhan ke tanah, membuat beberapa orang yang berada di sana saling tatap dan mendekat. Dan tidak lama setelah itu, Tuti kembali tak sadarkan diri. Riyad terus mengikuti bayangan perempuan itu yang mengarah ke desa. Di matanya terpancar amarah yang begitu besar. Dendamnya kini bersatu dengan dendam kesumat milik Rindati. Perjalanan ke desa tersebut terasa begitu cepat. Saat Riyad mengikuti sosok Rindati ke sebuah rumah yang berada di ujung desa, ia melihat si lelaki tua. Brak! Riyad terpental saat akan masuk ke dalam rumah itu. Rindati menatapnya tajam dan berteriak begitu mengerikan. Riyad mundur karena ia tahu arwah itu sangat jahat dan tak mungkin bisa ia perintah. Pintu tertutup. Suasana mendadak senyap. Rintik hujan mulai turun sedikit demi sedikit. "Riyad!" panggil Yadi yang menyusulnya menggunakan sepeda. "Dari mana kau tahu aku di sini?" "Sudah, jangan tanyakan itu dulu. Mertuamu meninggal, istrimu sekarat, dan anakmu terluka. Lebih baik kau ikut aku ke perkebunan. Kita harusnya cepat membawa mereka keluar dari wilayah itu," ujar Yadi seraya menarik tangan Riyad. "Mertuaku sudah meninggal." "Istriku sekarat?" tanya Riyad gemetar. Riyad berlari pulang, diikuti Yadi yang mengayuh sepedanya. Mereka melewati perkebunan, namun waktunya seperti sangat lambat. Terasa begitu lama jarak yang mereka tempuh untuk sampai ke mes. Isak tangis Riyad tak terhenti melihat jasad mertuanya yang sudah terbujur. Ia benar-benar sangat kehilangan, karena ia tak lagi menganggap mertuanya sebagai orang lain atau orang tua dari istrinya, tapi sebagai pengganti orang tuanya yang sekarang entah di mana keberadaannya. "Hanis, Tuti," ucapnya gemetar. Ibu mertua Riyad telah selesai dimakamkan, sementara Tuti masih terbaring lemah tak sadarkan diri. Sedangkan anaknya kini dijaga oleh istrinya Yadi. Hari-hari berlalu, keadaan Tuti semakin membaik, namun ia masih tak mau berbicara sedikit pun. Alih-alih berbicara, Tuti malah tertawa-tawa sampai menangis dan meraung-raung tak karuan. Anaknya pun tak lagi ia hiraukan. Tuti menjadi gila setelah semua peristiwa mengerikan yang telah terjadi padanya juga keluarganya. Namun begitu Riyad masih tetap setia mengurus Tuti dan anaknya. Tak pernah sekalipun ia mengeluh. Sampai di mana saat ia dan sahabatnya Yadi akan berpisah, karena mereka sudah berhenti bekerja di sana. Dan cerita pun berhenti sampai di situ. Oke, dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.